Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tri Buki Astuti, SPD STMPD. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Jabung 2 yang terletak di Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. SD kami berada di wilayah paling utara Kabupaten Magetan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi. Jumlah siswa di SD Negeri Jabung 2 lebih dari 100. Persisnya yaitu 119 anak di tahun ini. Anak yang bersekolah di sini bukan hanya penduduk desa setempat, akan tetapi juga desa sekitarnya seperti Desa Karangrejo dan Desa Karangbupito yang sudah masuk wilayah daerah Kabupaten Ngawi. Mengapa mereka memilih menyekolahkan anaknya di sekolah kami daripada sekolah di desanya sendiri? Letak sekolah kami strategis, berada di perbatasan wilayah dengan kondisi di daerah sumber mata air, sekaligus menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Magetan dengan udara yang bersih dan lingkungan yang asri dan nyaman. Setiap saat kami terus berbenah untuk memperbaiki kualitas sekolah dan lulusan, terutama dalam hal pelayanan, baik melayani siswa, orang tua, maupun masyarakat. Salah satu visi kami adalah mewujudkan siswa yang memiliki karakter mulia sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan yang merupakan 8 aspek holistik yang mencakup keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan fisik dan mental, dan yang terakhir adalah komunikasi. Upaya yang harus kami lakukan untuk mewujudkan tujuan mulia itu sudah diberikan rambu yang jelas oleh Bapak Menteri Pendidikan melalui penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masalahnya, penanaman kebiasaan ini bukan usaha yang mudah. Usaha pertama yang kami lakukan adalah dengan cara memberikan nasihat, penyuluhan, dan sosialisasi. Akan tetapi hasilnya kurang bisa dirasakan. Untuk itu kami menggunakan cara lain melalui program Bacain Dong, yaitu pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan metode bercerita atau mendongeng. Mengapa kami memilih metode bercerita? Dengan mendengarkan cerita atau dongeng, kita dapat menanamkan nilai-nilai moral dan pelajaran hidup, memperkuat ikatan sosial dan keluarga, serta menstimulasi perkembangan kognitif dan kreativitas. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, menerapkan pembiasaan pagi dengan membacakan cerita kepada anak yang kami khususkan cerita-cerita yang memuat kisah yang menarik tentang bangun pagi, rajin beribadah, rajin berolahraga, belajar giat, makan makanan yang bergizi, gemar bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Cerita tersebut kami gali dan kami dapatkan dengan memanfaatkan aplikasi ChatGPT, di mana kita dengan mudah dapat menyusun atau membuat cerita sesuai dengan keinginan dengan bantuan AI. Cerita yang sudah dibuat, diprint dan dijadikan satu buku agar mudah untuk menggunakannya. Kadang cerita kami selingi dengan kegiatan mendongeng tanpa teks, yaitu dengan menggunakan media boneka tangan atau gambar-gambar. Hal tersebut kami lakukan agar anak tidak bosan dan tetap tertarik. Di akhir cerita, kami tetap melaksanakan tanya jawab
untuk melihat seberapa dalam anak menyerap atau menangkap cerita tersebut. Kami juga membagikan video cerita yang kami buat sendiri dengan memanfaatkan aplikasi ChatGPT yang telah kami buat ceritanya tersebut, dan kami buat menjadi video sederhana melalui aplikasi Canva, di mana anak dapat mengaksesnya dari rumah bersama dengan orang tua. Kegiatan bercerita melibatkan semua guru yang kami beri jadwal secara bergilir supaya guru juga terus belajar. Untuk pembuatan video cerita itu, kami bersama-sama melalui komunitas belajar intrasekolah, belajar lebih menguasai tentang teknologi terbaru yaitu AI. Untuk selanjutnya kami terus mengadakan evaluasi agar program berjalan lebih baik lagi. Hasil nyata yang kami rasakan setelah pelaksanaan program ini selama kurang lebih 2 tahun adalah anak-anak mendapatkan kejuaraan di bidang literasi yang sebelumnya belum pernah kami dapatkan. Beberapa di antaranya yaitu juara 1 Lomba Cipta Baca Puisi FLS 2N tingkat kecamatan tahun 2024, juara 2 Lomba Bercerita tingkat kecamatan tahun 2024, 10 besar Junior Writerpreneur yang diadakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan tahun 2024, juara 2 Lomba Gambar Bercerita tingkat kecamatan, juara 2 Lomba Kaligrafi tingkat kecamatan, juara 4 Lomba Desain Batik Khas Magetan tahun 2024, dan juara 2 Lomba Pidato Bahasa Jawa yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Magetan tahun 2025. Orang tua sangat menyambut baik program yang kami jalankan karena membuat perubahan yang pelan tapi nyata kepada para siswa. Mereka berharap program ini terus dilanjutkan dan bahkan ditambah dengan program lain yang dapat menunjang. Marilah kita membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter kuat, dan mampu menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa Indonesia.